Halo sahabat Pamong Desa, bertemu kembali di pelatihan panduan praktis menggunakan LMS Pamong Desa untuk Anda peserta pelatihan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengakses ruang webinar yang ada di dalam LMS Pamong Desa. Mari kita lihat cara-caranya. Oke, seperti biasa kita login terlebih dahulu dengan username dan password yang benar, dan nanti apabila sudah valid, Anda akan dihadapkan pada halaman dashboard seperti ini ya. Lalu kemudian untuk mengakses pelatihannya, seperti biasa ya, kita klik pelatihan saya. Di sini akan muncul daftar pelatihan ya yang Anda ikuti. Nah, seperti ini. Kita klik tanda panah ke kanan ini. Lalu kemudian kita bisa klik juga salah satu tanda panah ini ya, salah satu mata latih, tanda panahnya. Nah, lalu kemudian akan muncul seperti ini. Seperti biasa, ketika kita mulai masuk ke dalam salah satu pelatihan yang kita ingin akses, itu akan dihadapkan pada halaman ikhtisar. Nah, sekarang kita akan mengakses ruang webinar. Nah, di sini ada webinar ya. Anda tinggal klik tombol webinar seperti ini, atau menu webinar seperti ini ya. Nah, lalu kemudian di sini akan ada daftar webinar yang akan dilakukan ataupun yang sudah dijadwalkan. Ingat bahwa webinar ini adalah salah satu moda pelatihan sinkronus ya. Jadi, Anda harus perhatikan dengan baik kapan jadwal pelaksanaan dari kegiatan webinar tersebut. Nah, misalkan seperti ini sudah ada sebuah jadwal webinar. Di sebelah kanan ada klik masuk Vicon ya. Klik masuk Vicon. Apabila kita klik seperti ini, nah, maka Anda akan diarahkan ke halaman Vicon. Nah, sayangnya di sini ada keterangan moderator belum memasuki room meeting. Karena memang pada saat ini jadwal webinarnya tidak dilakukan pada saat video ini direkam begitu ya. Nah, tapi namun demikian saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan nanti apabila Anda sudah masuk ke dalam ruang webinarnya atau ruang Viconnya. Nah, yang harus Anda lakukan ketika pertama kali masuk, Anda pastikan terlebih dahulu mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi jangan listen only. Listen only ini apabila Anda ingin melakukan webinar tetapi Anda hanya akan mendengarkan, tidak akan berinteraksi. Tapi saya sarankan Anda tetap mengaktifkan mikrofon ya, meskipun nanti kita akan mute. Klik mikrofon. Nah, di sini kita akan menemukan ya setting audio gitu ya, setting audio dari komputer kita gitu ya. Jadi pastikan mikrofonnya sudah terdetek dengan benar. Kemudian speakernya juga nanti pastikan sudah benar. Ya, kalau sudah yakin, kita klik join audio. Sebenarnya sebelum klik join audio, kita bisa memastikan ya. Seperti sekarang nih, ini suara saya ada grafiknya ya. Nah, apabila terdengar ya suaranya, nah itu artinya memang mikrofonnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, apabila belum, nah itu pastikan dulu source mikrofonnya itu dipilih dengan yang aktif begitu ya. Nah, klik join audio apabila sudah oke. Nah, maka akan disettingkan terlebih dahulu audionya dan ini sudah siap seperti ini. Nah, untuk mute ataupun senyapkan suara mikrofon kita, ini kita tinggal klik seperti ini, mute. Nah, ini artinya suara kita tidak akan terdengar oleh peserta yang lain ataupun pelatih kita. Nah, lalu kemudian selain audio, kita juga bisa mengaktifkan webcam atau videonya ya. Jadi, kalau mau mengaktifkan webcam, kita klik share webcam seperti ini. Sama ya, apabila ada permintaan di sini use your camera gitu ya, kita klik allow ya. Jadi kita mengizinkan supaya kameranya diakses. Nah, maka di sini akan mendetek webcamnya seperti itu. Dan nanti apabila sudah aktif, maka kita bisa menampilkan webcamnya seperti ini. Sebentar. Oke, karena mungkin ini sedang digunakan oleh kamera video yang sedang saya gunakan. Nah, ini misalkan ini contoh ya. Oke, kalau sudah kita klik start sharing seperti itu. Ya, jadi ini nanti akan muncul seperti ini. Oke ya, mudah ya. Nah, selain itu kita juga bisa menonaktifkan seperti ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan beberapa fitur yang lain. Yang pertama adalah public chat ya. Apabila Anda ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan ataupun pelatih memintakan kita untuk mengetikkan sebuah chat ya, ini kita masuk ke public chat lalu kemudian mengetikkan di sini. Ya. Misalkan ini contoh chat saya. Misal ya, klik kirim atau send. Nah, maka di sini akan muncul. Gitu ya. Nah, kemudian selain dari chat,
Kemudian di sini juga ada namanya share notes gitu ya. Share notes ini adalah fasilitas di mana kita bisa mencatat bersama-sama dengan peserta lain. Mungkin nanti akan sangat berguna apabila Anda menggunakan ruang Vicon ini ataupun webinar ini dalam breakout room ya, dalam diskusi kelompok. Jadi dalam satu kelompok mungkin ada satu catatan yang bisa di-share dan bisa diedit sama-sama oleh peserta di dalam ruang webinar tersebut gitu ya. Nah, ini share note bisa kita gunakan. Nah, ini bisa disembunyikan gitu ya kalau ingin lebih lebar gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian nanti ini adalah layar presentasi yang biasa pelatih akan perlihatkan. Kemudian, nah ini bisa dibolak-balik ya apakah presentasinya yang akan dimunculkan ataupun videonya yang dimunculkan. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa mengklik reaction bar seperti ini ya. Jadi misalkan mau bertanya gitu ya, apabila kalau peserta webinarnya cukup banyak, maka Anda perlu mengacungkan tangan seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada indikator tentang jaringan Anda ya. Jadi pastikan jaringan Anda ketika melakukan webinar khususnya ini memang jaringannya stabil ya. Stabil, bandwidth-nya cukup. Nah, sehingga statusnya akan baik seperti ini. Apabila barnya hanya satu ataupun dua gitu ya, itu artinya koneksi Anda sedang tidak baik gitu ya, sedang tidak baik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ruang Vicon gitu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai Anda bisa langsung exit seperti ini atau leave meeting gitu ya. Seperti itu. Atau misalkan nanti apabila moderator ataupun pelatih menginginkan Anda masuk ke dalam suatu ruang breakout room, nanti akan muncul di layar Anda akan dibagi kelompok. Nah, Anda tinggal klik saja join ke breakout room-nya, lalu kemudian nanti peserta yang awalnya misalkan ada 100 orang, itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok, misalkan 10 kelompok, jadi satu kelompoknya ada 10 orang. Tampilannya akan sama persis seperti yang sekarang, hanya pesertanya hanya kelompok Anda saja, gitu ya. Nah, itu untuk breakout room. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa klik leave ya, leave meeting, lalu kemudian nanti Anda akan diarahkan kembali ke halaman LMS yang sebelumnya. Baik, kurang lebih seperti itu bagaimana cara mengakses ruang webinar di LMS Pamong Desa. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan ya. Apabila ada kesulitan, boleh video ini diulang-ulang, kemudian direview kembali supaya Anda semakin mahir. Apabila ada rekan Anda yang juga peserta pelatihan dan kesulitan mengakses ruang webinar, biasanya yang sering terjadi adalah masalah audio dan video. Nah, itu mohon dibantu ya. Jadi pastikan source audio videonya itu sudah tersedia dengan baik. Baik, itu saja dari saya. Belajar akan lebih menyenangkan apabila kita melakukannya dengan senyuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.